ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadin lis-shawab wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pertama-tama, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Karena kesungguhan dalam bertakwa akan berimplikasi dalam setiap sikap laku taat terhadap syariat dan taubat dari maksiat. Segala puja dan puji mari juga kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang terus-menerus dicurahkan kepada kita. Saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita melalui ibadah sholat Jumat. Mari kita pergunakan kesempatan ibadah ini semaksimal mungkin untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Mungkin karena sedang sakit, sedang dalam perawatan, mungkin karena sedang dalam menjalankan tugas, mungkin juga karena sedang dalam perjalanan. Kita yang hadir di sini bisa beribadah merupakan suatu ketentuan takdir Allah yang baik, yang sungguh-sungguh patut kita syukuri. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi terakhir dan teladan kita yang sangat mampu memberikan contoh dan mempraktekkan akhlakul karimah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di tanggal 22 bulan Sya'ban. Insyaallah dalam 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa mencapainya. Amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bergembira dengan datangnya waktu-waktu kebaikan dan ketaatan, serta bersedih dengan berlalu dan hilangnya waktu-waktu ketaatan adalah perkara utama yang disepakati oleh para pendahulu umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Di antara kegembiraan yang hendaklah dimunculkan dalam sanubari seorang muslim adalah kebahagiaan akan hadirnya bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, pahala dan kebaikan. Bulan di mana seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya masih bagian dari Islam yang kita disyariatkan untuk bergembira dengannya. Para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terdapat banyak keistimewaan. Bulan penuh rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan bulan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbahkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan.
Ada hubungan langsung antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena keistimewaannya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad tidak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, mari kita persiapkan diri untuk menyambutnya dengan persiapan yang matang. Paling tidak, 3 hal penting perlu kita persiapkan, yaitu persiapan hati, persiapan ilmu, dan persiapan fisik dan jasmani. Persiapan hati. Hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan hati kita. Kita perlu menata hati kita, menata niat kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena akan ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari semua itu, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada momentum tersebut juga beriringan dengan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan, dengan ikhlas. Tancapkanlah niat untuk menjadikan bulan Ramadan kali ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan berbagai macam kebaikan dan memetik pahala sebanyak-banyaknya. Anggaplah Ramadan kali ini sebagai Ramadan terakhir yang kita lalui, karena kita tidak bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tanamkan tekad yang disertai dengan keikhlasan untuk konsisten dalam beramal saleh dan beribadah pada bulan Ramadan. Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Selain niat yang suci, hati ini perlu dipersiapkan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Hal ini amat relevan. Sebagai contoh, jika kita hendak bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan selama sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatnya jumlah ibadah,
tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan hati ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah, maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa, tapi mendapat kritik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', yang artinya banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Persiapan berikutnya adalah persiapan ilmu. Dalam bulan Ramadan, banyak sekali momentum dan aktivitas Ramadan yang perlu kita ketahui ketentuannya. Misalnya puasa, sholat tarawih, i'tikaf, zakat, nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Semua hal tersebut harus kita fahami dan kita segarkan lagi pemahamannya. Persiapan ilmu sangat dianjurkan, karena tentu berbeda antara ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Setan saja takut dengan tidurnya orang yang berilmu, apalagi bangun dan ibadahnya orang yang berilmu. Karena itu, setiap muslim wajib mempelajari ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Karena sah atau tidaknya ibadah yang dilakukannya tergantung dengan pengetahuannya tersebut. Seseorang yang ingin melakukan sholat wajib mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun atau hal-hal yang membatalkan sholat dan lain-lainnya, agar sholatnya sesuai dengan tuntunan agama. Begitu juga bulan Ramadan. Di bulan ini Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk berpuasa. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk membekali dirinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan dan dibolehkan dalam berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain-lain, supaya puasa yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan syariah dan perbuatannya tidak sia-sia. Persiapan yang tidak kalah penting lagi adalah persiapan fisik dan jasmani. Menahan diri untuk tidak makan dan minum seharian penuh selama sebulan tentu memerlukan kekuatan fisik yang tidak sedikit. Belum lagi kekuatan yang dibutuhkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih dan sholat sunnah lainnya. Ditambah kekuatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan beriktikaf selama 10 hari di akhir Ramadan. Kesemua hal itu menuntut kita untuk selalu dalam kondisi prima sehingga dapat memanfaatkan Ramadan dengan optimal dan maksimal. Untuk itu, jaga fisik kita agar tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa nanti. Sahurlah walaupun dengan seteguk minum. Selain agar tubuh kita kuat untuk berpuasa, di dalam sahur juga terdapat keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldan muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.